Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nita Artavia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 3410200036. Video kali ini didokumentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca, yaitu mereview beberapa novel. Novel yang pertama saya review adalah yang berjudul Origami Hati. Isi dari Origami Hati adalah penglihatan. Di dalam novel terdapat tokoh yang bernama Aruna. Aruna hatinya begitu hancur karena mengetahui kekasihnya menduakannya. Tak pernah disangka kekasihnya memberikan hatinya kepada orang lain. Untungnya Aruna memiliki sahabat yang bernama Citra yang selalu mendengarkan curhatannya dan selalu menenangkan hatinya. Di tengah kekalutan hatinya, Aruna bertemu dengan sosok pria yang menurutnya terlalu sok tahu dengan apa yang dirasakan Aruna pada saat itu. Padahal memang benar apa yang dikatakan pria itu bahwa Aruna pada saat itu sedang patah hati. Berkat ajakan Citra, Aruna pun ikut bergabung dengan kegiatan kampus yaitu Koran Kampus. Untuk mencari kesibukan lain, untuk melupakan segala masalahnya tentang mantan kekasihnya itu. Tak disangka pria yang ditemui oleh Aruna adalah anggota Koran Kampus. Namanya adalah Bagas. Bagas memiliki kesedihannya tersendiri, bahkan orang yang dicintainya tidak mungkin untuk dimiliki kembali. Dengan adanya kegiatan Koran Kampus, Aruna dan Bagas semakin dekat. Akan tetapi, ada berbagai konflik baru yang muncul, mulai dari seseorang yang diam-diam mencintai Bagas, sampai seseorang yang kehadirannya sudah tidak diharapkan lagi. Origami Hati mengusung konflik yang mungkin pernah dialami berbagai orang yang pernah jatuh cinta, mulai dari betapa sakitnya dikhianati, perjuangan untuk memulai hidup baru, dan membuka hati untuk orang baru. Menurut saya, novel Origami Hati bahasanya cukup ringan, konflik, alur, dan penyelesaiannya juga mudah untuk diikuti. Kita juga akan diajak untuk menikmati keindahan pantai dan senja yang disukai oleh salah satu tokohnya. Novel ini cocok sekali untuk kalian yang sedang patah hati untuk berdamai dengan luka yang sudah dilalui. Kekurangan novel Origami Hati terdapat kata-kata yang tidak efektif atau pemborosan kata serta banyak kalimat yang berulang. Novel selanjutnya yang akan saya review berjudul Love Matter. Love Matter berisi tentang tokoh Rizka yang memiliki mimpi ketika dia SMA bisa masuk ke jurusan IPA. Kini mimpinya itu bisa terwujud. Akan tetapi hari-hari bahagianya di kelas hampir punah ketika ia mengetahui dia sekelas dengan Nail, cowok sombong dan sok kuasa yang kebetulan anak donatur penting di sekolah. Dan semuanya semakin parah ketika Nail memerintah Rizka untuk duduk bersamanya. Rizka pun mematuhi perintah Nail untuk duduk bersamanya karena Nail mengancam Rizka untuk membeberkan rahasia Rizka yang ada di Love Matter. Love Matter adalah semacam aplikasi kecocokan dengan seseorang yang disukai. Rizka adalah tokoh utama wanitanya yang dikenal di sekolah sebagai adik Abdi karena kakaknya seorang yang playboy. Berbanding terbalik dengan Nail yang merupakan anak donatur penting di sekolah dan memiliki kelebihan lainnya. Nail menjadikan Rizka sebagai asistennya di sekolah karena Rizka tak sengaja terjebak mengisi Love Matter yang ada di halaman Facebook. Rizka mengisi 3 nama seniornya. Karena itu, dia menuruti apa saja perintah Nail untuk menutupi rahasianya itu. Lambat laun, Nail yang awalnya tidak tertarik dengan Rizka, yang menganggap Rizka bukan tipenya, akan tetapi dia menyadari ada yang istimewa dari gadis itu. Kekurangan yang ada di novel Love Matter masih terdapat inkonsistensi yang mungkin disebabkan oleh typo atau salah pengetikan. Di awal cerita disebutkan Rizka masuk ke kelas 10 IPA 1, akan tetapi di bab berikutnya disebutkan Rizka berada di kelas 11 IPA 1. Kelebihan dari novel Love Matter adalah bahasanya sangat ringan untuk dipahami dan alur ceritanya juga tidak rumit sehingga pembaca bisa mudah memahami isi dari novel tersebut. Novel selanjutnya yang akan saya review berjudul Hey You yang ditulis oleh Pelangi Trisakti yang terbit pada bulan Mei 2015 yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Novel Hey You berlatarkan kisah SMA Zilo dan Nadi di mana
Nadi baru saja masuk kelas 1 SMA, sedangkan Zilo sudah kelas 3 SMA. Hari pertamanya masuk SMA, Nadi sudah membuat kehebohan karena dia menyanyikan lagu Main karya Petra Sihombing untuk Zilo, di mana Zilo yang banyak penggemarnya di sekolah. Sikap Nadi tersebut memberikan dampak negatif kepada dirinya sendiri karena mendapatkan bulian dari penggemar Zilo yang lainnya. Lalu, Nadi bergabung dengan OSIS yang membuat dirinya semakin terkenal di sekolah. Ada salah satu cowok yang bernama Revo yang merupakan ketua ekskul karate yang menampakkan sikap terang-terangan menyukai Nadi. Nadi pun merasa nyaman dengan perlakuan Revo kepadanya. Akan tetapi, Zilo yang menyadari kedekatan Revo dan Nadi merasa agak terganggu oleh kedekatan mereka. Lalu, apakah Nadi tetap berjuang dan bertahan untuk mendapatkan Zilo, sedangkan di sampingnya ada beberapa cowok yang memperlihatkan perhatiannya dan kasih sayang kepada Nadi. Kelebihan pada novel Heiyu adalah cerita cintanya dikemas dalam bahasa yang sangat mudah untuk dimengerti, sehingga pembaca dapat hanyut dalam kisah cinta Zilo dan Nadi. Penggambaran karakter tokoh sangat jelas, dan pada novel ini tidak banyak menggunakan setting tempat sehingga tidak membuat pembaca bingung. Kekurangan dalam novel Heiyu adalah cukup banyak salah pengetikan yang membuat pembaca menjadi bingung, terlalu banyak tokoh pembantu, seperti Noel yang terkesan seperti tokoh utama, dan ada konflik yang belum terselesaikan, yaitu tentang perasaan Revo kepada Nadi. Selanjutnya, novel yang berjudul Matahari dan Pelangi yang ditulis oleh Mega Puspita dan diterbitkan oleh Media Press Indo. Novel ini bercerita tentang seorang gadis SMA yang bernama Clarissa. Ia gadis cantik, cerdas, dan berkarakter. Perjalanan cinta Clarissa diawali dengan mos hari pertama. Ia bertemu laki-laki yang bernama Alex. Tanpa panjang pikir Clarissa merasakan ada getaran pada hatinya. Clarissa mengatakan, "Alex is my love at the first sight." Kegiatan MOS membuat Clarissa memiliki banyak teman, di antaranya ada Rhea, Feby, Karin, dan Dani. Clarissa menghadapi berbagai problem dengan teman-temannya hanya karena Dani. Mereka semua menganggap Clarissa memiliki hubungan dengan Dani. Sampai-sampai Clarissa bermusuhan dengan teman-teman lainnya. Clarissa sangat membenci semua sikap Dani yang hanya manis di awal seperti pelangi yang datang di kala hujan bagi Clarissa. Namun, Dani mengecewakan perasaan Clarissa dengan menjalin hubungan dengan sahabat karibnya yaitu Karin. Clarissa terus mencoba melupakan Dani. Tiba-tiba datanglah Bintang. Dia adalah seorang kakak kelas, teman dari kakak Clarissa yang sangat menyayanginya. Mereka sering jalan berdua, tetapi tetap saja Clarissa belum bisa melupakan Dani. Suatu hari, Clarissa teringat dengan pesta ulang tahunnya. Di sana ada seorang anak laki-laki yang menertawakannya ketika Clarissa jatuh dari ayunan. Namun, dia memberikan kado ulang tahun kepada Clarissa. Sampai sekarang Clarissa tidak ingat siapa anak laki-laki tersebut yang memberikan hadiah kepada Clarissa. Pada saat hari kelulusan tiba, Clarissa dan teman-temannya merayakan hari kelulusan itu di rumah Dani. Clarissa menggunakan gaun yang cantik dan ditambah dengan aksesoris kalung yang diberikan oleh teman kecilnya itu. Dani mengetahui bahwa kalung itu pemberiannya untuk teman kecilnya itu. Tanpa pikir panjang, Dani membawa Clarissa ke tempat yang lebih sepi untuk menjelaskan kalung pemberiannya itu. Dani dan Clarissa kemudian menyadari bahwa mereka saling suka. Keunggulan dari novel Matahari dan Pelangi adalah bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh remaja, dan kelemahannya ada kata-kata yang salah pengetikan dan ada kata yang seharusnya tidak pantas untuk ditulis. Novel selanjutnya adalah yang berjudul Satu Hari di 2018. Novel ini ditulis oleh Boy Chandra dan terbit pada tahun 2015, diterbitkan oleh Media Kita.
Novel yang berjudul Satu Hari di 2018 memiliki cerita yang cukup menyayat hati dan membuat pembacanya terbawa perasaan. Disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, sangat cocok untuk dibaca oleh para remaja. Novel ini mengusung tema percintaan yang membuat buku diminati oleh para pembaca. Novel ini terdiri dari 15 bab yang menceritakan kisah yang berbeda, tapi memiliki makna tersendiri. Di setiap babnya disuguhi kutipan kata-kata yang menarik dalam setiap ceritanya. Ada satu cerita yang menarik, yaitu di bab pertama yang berjudul Satu Hari di 2018, ada seorang laki-laki yang pergi jauh dari asalnya untuk melupakan mantan kekasihnya yang telah berpisah selama 2 tahun. Laki-laki itu berjuang sendiri untuk melupakan luka yang sudah ia rasakan karena cinta yang tak terbalaskan. Namun, hidup tak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tiba-tiba saja, wanita yang sudah ia lupakan dengan susah payah datang kembali ke hidupnya. Kini wanita itu datang ke kota di mana lelaki itu pergi. Nama wanita itu adalah Alisa. Ia datang kembali dan meminta untuk kembali ke dalam pelukan sang lelaki. Tetapi jelas saja, lelaki itu menolak. Ia tak ingin lagi kenangan pahit yang dulu ia alami terulang kembali. Ia belajar darinya bahwa mencintai orang yang mencintai kita jauh lebih menyenangkan. Kelebihan dari novel Satu Hari di 2018 adalah penulis menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca, sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh penulis bisa diterima oleh pembaca. Ceritanya tidak terlalu panjang lebar, namun sangat cukup untuk membuat pembaca terbawa suasana. Penulis pun membuat pembaca seakan ikut larut dalam ceritanya. Kekurangan dari novel Satu Hari di 2018 adalah mungkin novel ini tidak cocok untuk orang-orang yang tidak menyukai cerita romansa, dikarenakan kebanyakan ceritanya menceritakan tentang kisah cinta antar pasangan, dan juga ada beberapa cerita yang alurnya mudah ditebak. Novel berikutnya yang akan saya review berjudul Loh Kembar Kok Beda, yang ditulis oleh Neti Virgiantini, yang terbit di Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2015. Novel ini menceritakan tentang anak kembar yang bernama Nadira dan Bashira. Nadira sudah terbiasa jika ada yang mempertanyakan hubungannya dengan Bashira. Dirinya dan Bashira berbeda bagai bumi dan langit. Pantas saja jika orang-orang menganggap mereka bukan kembar. Bukan hanya perbedaan secara fisik, tapi juga sifat dan kapasitas otak. Nadira tak pernah mempermasalahkannya jika dia dibandingkan dengan Bashira. Ia menyadari kekurangan-kekurangannya. Itu sebabnya saat ia jatuh cinta kepada Narotama, teman sekelas mereka, Nadira lebih memilih memendamnya. Nadira lebih memilih menuangkan perasaannya di lembaran kertas dan mengamati Tama secara diam-diam karena Tama lebih sering menghabiskan waktunya bersama Bashira. Apalagi Nadira punya teman yang bernama Raven yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri dan teman-temannya dari geng pintu belakang yang selalu menghiburnya. Nadira juga sering bertengkar dengan Kemal yang sering mengejek Raven dan menyebut Raven banci jika melihat Raven bersama Nadira. Kemarahan Nadira terpancing, ia pun melabrak Kemal dan balas mengejek Kemal. Pada ulang tahun Nadira dan Bashira yang ke-17 tahun, Tama datang dengan membawakan bunga untuk Bashira. Nadira merasa bahwa Tama menyukai Bashira. Pada saat ulang tahun mereka, sebuah kado mungil tanpa nama berisi kalung liontin, bintang, dan sebaik puisi yang didapatkan membuat Nadira bertanya-tanya, siapa yang telah memberi Nadira kado indah itu? Menurut saya, kelebihan dari novel Loh Kembar Kok Beda adalah penulis pintar dalam menarik simpati pembaca untuk ditunjukkan kepada karakter tokonya. Di dalam novel menunjukkan bahwa pintar dalam pelajaran bukanlah kunci dari segalanya. Setiap manusia memiliki kelebihannya masing-masing dan itu tidak bisa untuk dituntut oleh orang tua maupun orang lain, karena kita memiliki kelebihan kita masing-masing. Dan ada lagi satu kelebihan dari novel Loh Kembar Kok Beda. Di dalam novel ini kita diajarkan untuk bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki.
Kekurangan dari novel Loh Kembar Kok Beda adalah alur cerita cintanya yang mudah ditebak oleh pembaca dan ceritanya masih menggantung karena masih ada kelanjutan novel selanjutnya. Berikutnya saya akan mereview novel yang berjudul Jatuh Cinta Diam-Diam yang ditulis oleh Dwi Tasari dan teman-temannya. Novel ini dicetak pada bulan Maret 2015 dan diterbitkan oleh Bentang Belia. Novel Jatuh Cinta Diam-Diam ini menceritakan bahwa setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam mencintai. Salah satunya yaitu dengan cara mencintai seseorang dengan memendam rasa atau menyembunyikan rasa tersebut dari orang yang dicintainya. Seperti Gea dan Haru, mereka bersahabat sejak mereka duduk di sekolah dasar. Dia menganggap Haru sebagai kakaknya karena selain pengertian, Haru juga mempunyai sifat yang dewasa. Pertemuan Gea dan Haru diawali dengan insiden rebutan bangku di kelas. Gea mengusir Haru yang menduduki tempat duduknya sewaktu Gea tidak masuk sekolah. Tapi Haru bersikeras untuk tetap menduduki tempat tersebut dan menyuruh Gea untuk duduk di sampingnya. Akhirnya, dengan terpaksa Gea pun duduk di samping Haru. Perdebatan membuat mereka menjadi sahabat dekat yang saling memahami satu sama lain. Gea dan Haru tumbuh menjadi pribadinya masing-masing. Gea menjadi gadis yang tomboy, hobi menulis dan bermain piano. Sedangkan Haru tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan populer karena bakat menggambarnya. Banyak cewek-cewek yang terpesona dengan Haru, termasuk Gea yang merasakan getar-getaran perasaan saat membayangkan sosok Haru. Gea mulai sadar bahwa perasaannya kepada Haru adalah perasaan yang istimewa. Gea jatuh cinta pada Haru dan Haru adalah cinta pertamanya. Bagi Gea, tidak ada yang boleh mengetahui kalau perasaan Gea kepada Haru bukan lagi sebatas sahabat kecil. Gea menyembunyikan rapat-rapat perasaan itu kecuali dengan Rin, teman dekat Gea di SMA. Kemudian, sewaktu Gea sedang duduk di dalam kelas, Haru menghampirinya untuk pamit karena Haru harus pindah ke Jepang setelah UN. Gea hanya bisa terdiam, menangis, menyandarkan kepala di bahunya, dan di saat itulah akhirnya Gea mengungkapkan perasaan yang selama ini disembunyikan. Namun sayang, semuanya sudah terlambat walaupun di antara mereka telah mengerti perasaannya satu sama lain. Kelebihan dari novel Jatuh Cinta Diam-Diam 2 berisi sajak ringan yang mudah dicerna oleh pembaca, tidak menggunakan bahasa kiasan yang sulit dimengerti, sajak indah karena apa yang dikisahkan oleh sang inspirator dapat digambarkan secara jelas oleh sang penulis. Penulis berhasil membawa pembaca masuk dan larut dalam bacaan. Bagi pembaca yang pernah merasakan hal tersebut akan merasakan perasaan teramat dalam. Ada pula kritik sosial, penyisipan kata di setiap penggantian bab yang menarik. Cover menarik dan membuat orang ingin tahu apa isi dari novel tersebut. Kekurangan pada novel Jatuh Cinta Diam-Diam 2, di novel tersebut terdapat bagian cerita yang membuat kita tersenyum atau bahagia, namun setelah itu mengisahkan kisah yang patah hati. Hal ini dapat menjatuhkan mood pembaca dan membuat pembaca menjadi bosan. Berikutnya, saya akan mereview novel yang berjudul Cinta Grey Area yang ditulis Ida Ernawati dan diterbitkan oleh idola kita pada tahun 2010 di kota Yogyakarta. Novel Cinta Grey Area ini menceritakan tentang tokoh Dayana yang manis, lembut, dan sedikit manja yang memiliki segalanya. Ia terlahir dari keluarga kaya, cantik, cerdas, dan pekerjaan yang cukup bagus. Namun, ia sebenarnya belum memiliki apa yang diharapkan. Ia tak memiliki apa yang dimiliki Fanny, perempuan karir yang tangguh, sahabat yang selama ini menjadi tempat sandarnya. Dayana juga takkan mungkin memiliki Cinta Mahendra, pria tampan idamannya yang telah menjadi tunangan Fanny. Bertahun-tahun, Dayana berjuang menahan kepahitan cintanya yang tak terungkap pada Mahendra. Hingga suatu hari, Mahendra mengajaknya berkencan ketika meminta bantuannya untuk membawa Fanny kembali pada Mahendra. Keunggulan dari novel Cinta Grey Area ini merupakan karya ini ditulis oleh penulis muda yang memiliki semangat untuk menulis atau mengarang sebuah cerita dan diterbitkan oleh penerbit idola kita. Dengan demikian dapat menjadi contoh dan motivasi bagi penulis lain untuk bersemangat menulis. Novel ini menggunakan kalimat
ala anak muda sehingga mudah dicerna oleh remaja. Kelemahan pada novel Cinta Grey Area adalah cerita dalam novel tersebut sudah sering digunakan pada cerita lain. Konflik percintaannya sudah terlalu sering tentang merebutkan seorang lelaki, dan ceritanya kurang menarik untuk dibaca. Selanjutnya, saya akan mereview novel yang berjudul Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai. Novel ini ditulis oleh Boy Chandra dan diterbitkan oleh Media Kita pada tanggal 16 Juni 2015. Lewat novel yang berjudul Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai, penulis menyampaikan dan menceritakan segala perjalanan asmara, mulai dari jatuh cinta, mencintai diam-diam, mencintai sahabat sendiri, bahkan patah hati yang sangat menyentuh pembaca. Tak heran jika para remaja banyak mengutip kata-kata pada novel ini. Memang dilihat dari pemilihan katanya, sederhana dan mudah dimengerti. Dengan adanya pemilihan kata yang puitis, akan tetapi tidak menimbulkan multitafsir. Cerita setiap babnya tidak bertele-tele. Hal ini sangat baik untuk mengontrol penyakit jenuh yang kerap dirasakan pembaca. Boy Chandra menyajikan kata-kata sehari-hari yang sering digunakan oleh para pembaca atau para remaja. Kelebihan pada novel ini adalah covernya yang sederhana, pemilihan warna cover yang tidak terlalu mencolok sehingga mewakili isi dari novel tersebut. Ditunjang dengan sinopsis yang terdapat pada cover belakang, pemilihan katanya begitu tertata dan mengundang rasa penasaran untuk mengetahui lebih lanjut cerita tersebut. Kelebihan lainnya terdapat penyisipan kutipan-kutipan di setiap pergantian bab yang membuatnya semakin menarik. Penulis mampu membawa pembaca untuk masuk dalam merasakan isi dari novel tersebut. Isi novel tersampaikan dengan baik. Bila mengingat latar belakang yang merupakan pengalaman pribadi, jelas isi novel merupakan hal yang sering terjadi bagi pembaca. Sangat mudah bagi pembaca untuk merasakan menjadi bagian dalam novel tersebut. Dalam novel tersebut juga memiliki kekurangan, yaitu alurnya yang campuran, kadang menjadi momen penjenuhan bagi pembaca. Penempatan setiap babnya kurang tertata, kadang ceritanya menyenangkan dan membuat kita tersenyum, akan tetapi di bab selanjutnya mengisahkan tentang patah hati. Hal ini sangat menjatuhkan mood para pembaca. Tak jarang pembaca melewati bab tertentu yang menurutnya tidak menarik dan membuat jenuh. Berikutnya saya akan mereview novel yang berjudul Melodiland yang ditulis oleh Asri Aci dan diterbitkan oleh Coconut Book pada tahun 2017 di Jakarta Selatan. Jumlah halamannya ada 328 halaman. Novel Melodiland ini terdapat dua tokoh yang bernama Dilan dan Melody. Dua insan yang dapat diibaratkan seperti minyak dan air yang tidak dapat bersatu. Dilan terkenal nakal, cuek, dan secara fisik, Dilan termasuk orang yang tampan. Bisa dikatakan Dilan idaman setiap remaja perempuan. Dilan idaman setiap gadis cantik yang baru saja pindah sekolah karena menghindari masalah yang terjadi dalam hidupnya. Melody perempuan yang lugu, manis, dan cantik. Dalam novel ini dikisahkan cerita cinta SMA, percintaan yang penuh konflik tetapi juga dihiasi dengan romantisme kisah kasih remaja. Melody yang hidupnya menghindari masalah akan tetapi ditakdirkan bertemu dengan Dilan, cowok yang selalu membuat masalah. Dengan segala perbedaan serta sifat keduanya, Melody dan Dilan bagaikan langit dan bumi. Tetapi takdir telah memihak dua insan itu untuk saling bertemu dan akhirnya tumbuh rasa yang menimbulkan jatuh cinta. Konflik mulai berdatangan menggoyangkan cinta antara Melody dan Dilan. Bella, teman masih kecil Dilan, mulai iri dan merasa cemburu kepada Melody yang telah merebut Dilan darinya. Kehidupan Bella mulai terancam ketika Melody datang di kehidupannya. Dia merasa ditinggalkan oleh Dilan dan dilupakan oleh Fatur. Fatur adalah pemuda yang juga menyukai Melody. Bella merasa bahwa Melody telah merebut Dilan dan Fatur dari kehidupannya.
Novel Melodiland ini memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokohnya sehingga para pembaca dapat dengan mudah memahami dan menyelami karakter para tokohnya. Bahasa yang digunakan tidak sulit untuk dimengerti, ditambah dengan perjalanan kisah cinta antara Melody dan Dilan yang menarik. Kekurangan dari novel Melodiland ini adalah jalan ceritanya sudah sering digunakan pada novel cerita percintaan yang lainnya, sehingga pembaca sudah bisa menebak isi dari novel tersebut sehingga kurang menarik perhatian pembaca.